Bayangkan ini, suatu pagi di abad 18 di Eropa, kabut masih menggantung di sudut-sudut kota Amsterdam. Secangkir kopi tersaji di atas meja, aromanya begitu kuat. Aroma itu datang dari tanah yang jauh yang mereka sebut sebagai Java. Tapi di balik aroma itu ada cerita yang tersembunyi. Jauh dari Eropa, di sebuah tanah Priangan, Jawa Barat, para petani tidak minum kopi dari kopi yang mereka tanam. Mereka tidak ingin menanam kopi, tapi mereka dipaksa. Melanjutkan diskusi buku Nusantara Sejarah Indonesia yang ditulis Bernard H. M. Vleke, yang sebelumnya sudah dibahas di Garis Cerita tentang Aceh dan Mataram. Kali ini kita akan bahas tentang kopi, terutama kita mengkaji pada halaman 181 hingga 200 sekian. Pada pembahasan kali ini kita bagi menjadi dua bab. Bab yang pertama kita mengenal jenis kopi, ada kopi Arabica dan kopi Robusta. Pada bab 2 kita membahas sejarah kopi yang dimulai di perkebunan Priangan. Dari situlah bibit-bibit tanam paksa. Bicara tentang kopi, kopi ada dua jenis. Kopi yang pertama adalah Arabica. Kopi Arabica berasal dari Ethiopia atau Afrika Timur, yang kemudian disebarkan lewat Yaman dan masuk ke Indonesia pada awal abad 18. Ciri kopi Arabica tumbuh di dataran tinggi, di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian memiliki rasa yang kompleks, asam, kadang-kadang memiliki aroma fruity, earthy, dan sebagainya. Tapi jenis ini rentan penyakit. Ini ciri utama dari jenis kopi Arabica. Inilah kopi kolonial awal Indonesia, dimulai di Priangan, Java, dan kemudian di Mandailing. Kopi jenis kedua adalah Robusta, asal dari Afrika Tengah dan Barat, kemudian masuk Indonesia awal abad 20. Alasan masuk jenis Robusta adalah ketika jenis varietas Arabica mengalami kehancuran karena penyakit karat daun yang disebut Hemilia vestatrix sekitar tahun 1870-an. Nah, kalau Arabica itu dibudidayakan oleh VOC, kemudian ketika VOC ditutup oleh pemerintah Belanda, kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda, maka pemerintah Belanda kemudian mengubah kopi Arabica menjadi kopi Robusta karena komoditasnya menjadi lebih kuat. Jadi Robusta adalah lebih tahan penyakit, kemudian bisa ditanam di dataran rendah, produksinya tinggi, rasa lebih pahit dan kuat. Maka bisa disebut bahwa Robusta ini solusi kolonial untuk krisis Arabica. Nah, dengan perubahan itu akibatnya Nusantara beralih dari pengekspor kopi Arabica untuk elit Eropa berubah menjadi kopi massal industri. Sekarang kita masuk pada bab 2. Menurut Bernard H. M. Vleke, pada buku Nusantara Sejarah Indonesia, kopi masuk ke Nusantara bukan sebagai kebudayaan, tetapi proyek kekuasaan. Pada abad 17, kopi dibawa dari Yaman oleh gubernur di India, diberikan kepada gubernur di Hindia Belanda, pada waktu itu Johan van Hoorn, dan kemudian dibudidayakan di Batavia, kemudian menyebar ke Priangan. Dari situlah sejarah penderitaan kopi dimulai. Tanah subur di Priangan menjadi ladang komoditas, manusia merdeka menjadi tenaga produksi. Saya melihat peluang yang cukup menjanjikan pada industri kopi ini. Permintaan melonjak di Eropa dan Nusantara menjadi jawabannya. Dan disitulah mulai bibit-bibit tanam paksa. Tanam paksa tidak secara mendadak muncul di abad 19, tetapi bibitnya mulai di Priangan. Mereka sebut sebagai Priangan Stelsel. Dimulai dengan bibit kopi. Kemudian setelah VOC runtuh, kemudian diambil oleh pemerintah Belanda, kemudian dilegalkan ke seluruh Nusantara sebagai kultur Stelsel atau tanam paksa. Pada zaman kultur Stelsel itu, petani dipaksa menanam, hasil pertanian diserahkan, harga ditekan, tidak ada tawar-menawar. Ironisnya, orang kemudian mengenal kopi dengan nama yang indah, Java Kopi. Dan masyarakat modern sekarang menikmati kopi dengan sukacita. Sejatinya, kopi memiliki kenangan pahit zaman kolonial. Kopi menjadi komoditas yang menguntungkan. VOC kemudian menerapkan monopoli dan mengontrol produksi. Para pengusaha lokal ikut menikmati keuntungan, terutama para bupati dengan memaksa rakyatnya menanam kopi dan mengabaikan padi. Mulailah pat-gulipat keuntungan dengan memainkan harga dan timbangan. Pada awalnya, para bupati biasa menjual kopi seharga 50 gulden untuk satu pikul. Satu pikul ini setara dengan 56 kg. Tapi ketika kopi menguntungkan, VOC mengubah peraturan. Jadi satu pikul yang jika semula satu pikul
setara dengan 56 kg, tapi oleh VOC itu dianggap pikul Batavia. Mereka menerapkan satu pikul di gunung yang beratnya bukan 56 kg tapi 102 kg dengan harga bukan 50 golden tapi hanya 12 golden. Timbul keengganan petani untuk menanam kopi karena tidak menguntungkan. Dengan jalur kekuasaan VOC melalui para bupati yang mereka angkat di daerah Priangan, kemudian diangkat pula sersan kopi yang bertugas mengontrol tanaman kopi dan memaksa petani untuk tanam kopi. Ini awal munculnya pegawai negeri di negeri kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1723, kopi dijadikan monopoli melalui dekret kuota dan penyerahan paksa atau contingent and forced deliveries. Dampak strukturalnya kelihatan. Desa kehilangan kedaulatan pangan, petani semakin menderita. Nah, bupati yang terlanjur hidup mewah dari penjualan kopi menanggung beban hutang karena kehidupan yang boros. Para bupati terjebak hutang finansial dengan bunga 1% sebulan dan berurusan dengan komisaris untuk urusan pribadi. Para bupati kemudian terbiasa ngijon, yaitu menjual di muka, tapi dampak akhirnya tetap menimpa para petani. Derita belum berakhir. Selain tanah paksa tadi, kopi juga harus dibawa ke titik bongkar muat sepanjang sungai dengan konvoi kerbau. Jadi dari titik itu dibawa ke gudang-gudang di Batavia. Akibatnya banyak kerbau mati sia-sia dan banyak pula petani mati karena malaria. Hari ini kita minum kopi sebagai gaya hidup. Bertemu dengan teman-teman, ngobrol, hahaha, tapi kadang kita perlu berpikir sejenak. Berhenti sejenak, merenung bahwa di balik pahitnya kopi terkandung sebuah sejarah kelam pahitnya zaman kolonial. Sampai jumpa dengan Garasi Cerita dengan buku-buku bergizi berikutnya.